Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lisan. Di sini saya dari kelompok 4 akan melakukan hands-on untuk melakukan demonstrasi proyek dalam tugas DevNet, yaitu mini project N8N. Jadi di sini saya akan langsung melakukan demonstrasi terkait pengerjaan N8N kelompok 4 proyek mandiri kami. Oke, untuk workflow-nya sendiri di sini pertama di sini ada MQTT sensor data ingestion yang dimana MQTT ini berguna untuk menangkap atau mengambil data dari MQTT sender. Kemudian di sini ada workflow configuration. Di sini tugasnya yaitu di sini mengatur struktur alur data. Di sini fungsi kita coba cek satu ya. Oke. Di sini fungsi workflow configuration ini fungsi workflow configuration ini adalah untuk mengukur struktur alur data. Di sini kita mengkonfigurasi ambang batas dari sensornya. Di sini misalkan untuk normal water itu level minimalnya adalah 120 cm. Dan untuk batas normal maksimalnya itu 200 cm. Kemudian untuk keadaan normalnya di sini untuk kecepatan air itu 0,3 liter per menit ya. Kemudian untuk normal secara maksimalnya itu 2 liter per menit. Kemudian di sini ada warning result. Warning result ini adalah ketika di mana sensor flow ini itu nilainya sudah menyentuh 5 liter per menit ya. Kemudian untuk anomaly result dianya kita setting di sini adalah 2 liter ya. Harusnya ini 10. Ya, seperti itu. Kemudian min valid ultrasonic, max valid ultrasonic di sini 250. Warning ultrasonic result di sini 80. Kritikalnya di sini 30 cm. Kemudian warning flow result 1,5 dan yep seperti itu ya. Kemudian Kemudian di sini ada menu validate sensor yang dimana kegunaannya di sini adalah untuk memastikan tidak ada data kosong. Kemudian nilai masih dalam batas logis atau masuk akal. Kemudian format data sesuai standar yang telah kita tentukan. Kemudian langkah ini penting untuk menganalisis dan mengasal keputusan yang agar tidak salah. Dan di sini ada fitur normalize sensor data di bagian sini yang berguna sebagai untuk menyamakan satuan data. Pertama di sini kan menyesuaikan skala nilai sensor dan mempersiapkan data agar mudah dianalisis oleh AI di bagian normalis sensor data ini. Selanjutnya kita ada di bagian AI Flood Analysis Agent yang berguna di bagian ini. Data yang sudah bersih kemudian dianalisis oleh AI Flood Analysis Agent. Dalam tahapan ini OpenAI Chat Model
OpenAI Chat Model di sini digunakan untuk menganalisis pola data. Kemudian AI menentukan tingkat risiko banjir berdasarkan data sensor yang sudah diproses di sini. Kemudian hasil analisis diubah menjadi format terstruktur menggunakan struktur output parser. Bagian sini ya. AI ini kemudian ini contohnya ya. AI ini berfungsi sebagai otak sistem yang mengambil keputusan secara cerdas dan otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian store to Google Sheet. Nah, oke. Setelah melalui proses analisis AI ini setelah diproses di AI ini ada dua jalur ya. Yang pertama jalur langsung ke bagian check if alert need dan ke Google Sheet. Fungsi Google Sheet ini sendiri yaitu untuk hasil analisis ini akan disimpan ke dalam Google Sheets. Kemudian digunakan untuk dokumentasi serta bisa dimanfaatkan untuk monitoring stories ya. Jadi kita bisa melihat tuh data-data yang pernah di capture oleh AI, sudah di capture oleh sensor dan diproses di AI. Kita bisa melihatnya. Kemudian setelah lanjut dari bagian Google Sheet ini, kita masuk ke bagian check if alert need. Di sini sistem ini akan memeriksa apakah kondisi bisa dikatakan normal, apakah kondisi sungai itu normal atau terjadi sesuatu seperti vertikal, status sungai normal, kritikal, banjir, dan anomali. Ketika status sungai normal, check if alert need ini berfungsi agar ia tidak meneruskannya ke Telegram. Jadi data yang dikatakan normal itu tidak diteruskan ke Telegram. Dan ketika data tersebut kritikal atau bersifat banjir, maka otomatis diteruskan ke Telegram atau Gmail untuk sebagai notifikasi. Oke. Selanjutnya di sini kita ada send Telegram alert. Oke, sistem ini otomatis mengirim peringatan ke Telegram. Pesan ini berisi status banjir dan tingkat risiko. Kemudian notifikasi ini bersifat real time juga. Kemudian ada bagian send Gmail alert ya. Nah, di sini fungsinya adalah mengirim email peringatan melalui Gmail dan digunakan sebagai notifikasi resmi dan dokumentasi. Ini cocok untuk pihak berwenang ya atau stakeholder. Oke, seperti itu. Oke, secara garis besarnya workflow ini seperti penjelasan saya. Sekarang kita akan mencoba mensimulasikannya. Ini adalah kondisi kita akan simulasikan ketika kondisi sungai itu banjir. Apakah sistem ini bekerja atau tidak? Kita akan coba ya. Di sini kita coba untuk meng-execute workflow-nya. Kita coba dimulai dari mengikuti data, memproses pakai AI model dan Oke, kita lihat ya. Di sini kita lihat di Google Sheet-nya. Google Sheets. Oke, sebentar kita coba cek Google Sheet. Mungkin ya. Coba. Oke, ini berarti datanya masih normal ya. Sebentar kita coba agar ia ke posisi data di mana ini dikatakan banjir. Kita coba ya. Oke, kita execute lagi sekali lagi.
Workflow sukses ya, 2 item yang sudah diproses ya. Sebentar. Udah berhasil ya dia ngirim ke saya. Nah, tuh ada 2 pesan yang dikirimin ke Telegram dan Gmail. Kita cek ya. Ini pesan ini artinya keadaan sungai ini sedang dalam tahapan banjir ya. Banjir Molina. Sini muncul ya. Kita cek di Gmail, di Telegram dulu pertama. Kita cek di Gmail, Telegram. Oke, nih. Ini jam 2.28 ya. 2.28 statusnya banjir kritikal, tingkat keparahannya kritikal, statusnya banjir ya. Status sungainya dalam keadaan banjir sekarang. Tingkat keparahannya ada kritikal. Analisis AI-nya status banjir kritis terdeteksi dengan level air sangat dekat ke sensor. Yang jauh sensor tingginya adalah 7,8 cm ke sensor. Artinya dekat sekali dengan sensor. Dan yang jauh di bawah ambang 30 cm. Nah, kritikal, status kritikal itu adalah ketika antara tinggi sungai dan ultrasonik itu ada sekitar 30 cm. Kemudian meskipun kecepatan aliran 0, karena risiko banjir sangat tinggi, harus segera melakukan tindakan mitigasi untuk peringatan di Telegramnya. Coba kita lihat di Google, di Gmail, sama ya. Statusnya adalah banjir kritikal, tingkat keparahannya kritikal, analisis AI-nya status banjir kritis terdeteksi dengan lepas air sangat dekat ke sensor. Yang jauh di bawah 30 cm meskipun kecepatan aliran 0, risiko banjir sangat tinggi, harus segera lakukan tindakan mitigasi. Seperti itu ya. Oke, ini adalah keadaan ketika normal, ketika banjir. Kalau dia normal, otomatis dia tidak akan memproses ya. Misalkan contoh normal, nah, dia otomatis akan masuk ke Google Sheet saja, tidak akan meneruskannya ke Telegram dan ke seperti ini ya. Dia tidak akan diteruskan ke Telegram maupun ke Gmail. Seperti itu. Jadi sistem ini berhasil ya untuk melakukan otomisasi. Kemudian mengirimkan notifikasi juga untuk mendeteksi keadaan sungai, apakah itu banjir atau tidak menggunakan N8N. Oke, sekian demo yang tentang workflow N8N ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.